Itu sangat tidak berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, nice people. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal, Rizal System. Kali ini di hadapan teman-teman semua, lama lagi ya saya nggak memberikan pandangan ataupun opini. Kali ini agak unik dan spesial karena saya ingin berbagi keresahan. Beberapa waktu yang lalu sangat viral di dunia maya, di media sosial, di mana sosok menteri kita, Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini itu viral kembali diberitakan karena kembali lagi persoalan gaya komunikasi, di mana beliau memarahi salah satu staf atau mungkin salah satu jadi bagian aparatur yang ada di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Kalau kita baca beritanya ini semacam yang mengurusi PKH, mungkin persoalan data dan sebagainya. Saya kira apa yang selama ini terlihat dan ditampilkan, memang keberadaan Ibu Tri Risma hari ini, Menteri Sosial kita ini, paling tidak kan ini adalah representasi Bapak Presiden Jokowi yang kita tahu ketika Jokowi datang, ketika Jokowi hadir di masyarakat, paling tidak inilah representasinya Pak Jokowi, Pak Presiden kita melalui Menteri Sosial. Artinya secara sosial diwakili oleh Ibu Tri Risma hari ini. Nah, kita sudah berapa kali melihat ya ketika beliau jadi wali kota Surabaya, di mana kita tahu dia menguasai kota Surabaya dengan berbagai macam permasalahan yang ada, bukan hanya sosial, tetapi mulai dari persoalan sampah, mulai dari persoalan lingkungan, persoalan pemerintahan, birokrasi, dan berbagai macam masalah. Kali ini Ibu Menteri kita hanya mengurusi satu bidang, yaitu sosial, tapi konteksnya bukan hanya di kota, tetapi konteksnya bukan hanya di provinsi, tapi semua daerah. Dan kita tahu semua daerah itu memiliki berbagai macam karakter, memiliki berbagai macam budaya, memiliki berbagai macam kearifan. Saya kira sosok pemimpin, apalagi sekelas menteri, harus betul-betul memahami bagaimana proses komunikasi yang terjadi antara pemimpin dan yang dipimpin. Keresahan saya sebenarnya sederhana, karena kita tahu, saya tahu banget lah karakternya beliau sudah seperti itu. Namun yang menjadi soal kalau karakter itu dibawa dan diseragamkan seperti bagaimana ketika beliau jadi wali kota. Kalau waktu beliau jadi wali kota, orang Surabaya mungkin dalam tanda petik bahwa mungkin sudah terbiasa dengan gaya komunikasi atau gaya kepemimpinan dalam berkomunikasinya Ibu Tri Risma hari ini, sudah sangat sering kelihatan marah dan memarahi, dan warga Surabaya juga fine-fine aja kalau dimarahi. Saya kira ini yang perlu dibenahi ketika berada pada di luar daripada kota Surabaya. Apalagi di Gorontalo, Pulau Sulawesi. Saya kurang tahu kalau di Makassar ya akan bagaimana efeknya, karena saya berdomisili di kota Makassar. Dan saya kira yang sudah sangat-sangat banyak contoh diperlihatkan, di mana kita juga pernah melihat di mana ASN yang tidak bekerja secara baik itu akan dan diancam oleh Ibu Menteri akan dipindahkan ke Papua. Bersoal lagi, menjadi masalah lagi, viral lagi, seolah-olah Papua sebagai daerah pembuangan. Ya kan kira-kira begitu, sebagai daerah pembuangan di mana ASN ada semua di sana yang tidak berkinerja baik. Ini saya kira adalah hal yang sangat keliru. Oleh karena itu keresahan saya untuk kasus ini, coba diperhatikan lagi Ibu Menteri, mohon izin agar hal-hal yang sifatnya sangat teknis, hal-hal yang sifatnya koordinasi atau koordinatif itu perlu diselaraskan komunikasinya. Saya mempunyai asumsi bahwa yang salah satu penyebab pemimpin itu tidak berdaya itu karena komunikasinya. Ketika komunikasinya kurang baik, maka yakin dan percaya yang dia pimpin, sistem, kebijakan akan mengalami turbulensi yang saya kira sangat fatal. Kebijakannya, programnya mungkin sangat baik, tetapi kalau cara mengkomunikasikannya itu tidak baik, saya kira ini akan menjadi sebuah PR besar bagi sekelas menteri. Apalagi kita tahu beliau adalah idola saya, Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Tinggal proses komunikasinya. Kita melihat, kita mendengar betapa banyak pemimpin yang sangat bagus, sangat baik, tapi karena persoalan komunikasi ini tidak baik, tidak sampai, tidak pas. Kalau bahasa saya,
ke masyarakat, saya kira ini menjadi masalah. Jadi kalau saya menyarankan kepada Ibu Menteri saya kira harus melihat konteksnya, memahami budayanya, lihat di mana Ibu berada, lalu sesuaikan dengan gaya komunikasinya Ibu, sesuaikan. Apalagi kita tahu bahwa ketika itu direspon oleh Gubernur Gorontalo, di mana Gubernur Gorontalo ini merasa keberatan warganya ditegur, ditunjuk-tunjuki seperti itu. Dan ini saya kira yang menjadi hal yang sangat menarik, karena disitulah kita belajar melihat proses komunikasi yang ada dari seorang pemimpin. Kalau berdasarkan pemahaman sederhana, mudah-mudahan teman-teman nice people semua bisa mengoreksi dan memberikan masukan. Salah satu metode kepemimpinan yang saya pahami dalam bentuk komunikasi atau leadership communication cycle, pertama saya kira pemimpin itu harus listen dulu. Dia harus mendengar dulu. Anda mendengar dulu, Anda menyimak dulu. Salah satu bentuk metode komunikasi memang adalah ketika kita sering mendengar, maka begitu banyak informasi dan membuat kita semakin baik dalam berkomunikasi kalau kita awali dengan mendengar. Dalam ilmu komunikasi, dasar percakapan itu adalah mendengarkan. Jadi itu yang pertama saya pahami, apalagi dalam bentuk leadership communication cycle. Bagaimana kita mendengar dulu. Setelah kemudian kita mendengar, baru kita learn, belajar dari apa yang kita dengarkan, kita olah, kita analyze. Setelah itu kemudian kita speak, kita bicara, kita komunikasikan apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, apa yang telah kita analisa, baru kita sampaikan, baru kita suarakan. Terdapat kendala, learn kembali dan dengarkan kembali. Saya kira ini yang menjadi catatan penting. Dan perlu dipahami juga bahwa dalam komunikasi, apalagi seorang pemimpin, ini menjadi hal yang sangat penting. Public speaking itu adalah menjadi sesuatu skill yang sangat melekat, menjadi sebuah kompetensi wajib dasar bagi seorang pemimpin memiliki skill komunikasi yang bagus. Bukan pada dasarnya bahwa pemimpin yang bagus itu ketika dia hebat pidato, enggak juga seperti itu. Begitu banyak pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya karena enggak jago amat pidato. Tapi bagaimana proses komunikasi, negosiasi, diplomasi, inilah peranan penting ilmu komunikasi dalam jiwa atau dalam hati, dalam pikiran seorang pemimpin. Jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana dia memahami budayanya dulu, karena tidak semua orang mampu menerima, ya, apalagi penamaan kata kasar, kata Gubernur Gorontalo dan berbagai macam tanggapan respon netizen. Dia mengatakan bahwa itu sangat kasar. Ada yang berpendapat juga bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Sosial memang sudah sangat wajar dengan watak dan karakter masyarakat Indonesia. Memang dia harus dikasih begitu dulu, baru kemudian sadar itu para pegawai, para tenaga-tenaga yang membantu dalam birokrat atau mungkin yang bersentuhan dengan kebijakan Menteri Sosial pada waktu itu. Saya sepakat akan hal itu, tetapi saya kurang sepakat apabila metode komunikasi dengan gaya seperti sangat emosional itu diterapkan untuk di semua daerah, diterapkan di semua tempat, karena menurut saya itu sangat tidak berbudaya, ya, karena mendefinisikan kasar itu berbeda-beda. Anda dikatakan Anda bicara nada tinggi, belum tentu Anda dikatakan kasar. Di Makassar dan Medan misalnya, antara Makassar dan orang Batak itu memang suaranya tinggi, jadi belum tentu dikatakan kasar. Dan kalau itu disamaratakan, saya kira ini adalah menjadi hal yang sangat berbahaya. Itu saja unek-unek saya, keresahan saya. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik yang luar biasa, karena sekali lagi jatuh bangunnya seorang pemimpin itu terletak pada komunikasinya. Itu salah satu yang harus menjadi catatan. Dan mudah-mudahan kita nice people semua penonton, mungkin ada para calon-calon pemimpin masa depan, mari belajar sama-sama untuk memperbaiki komunikasi kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kendala apapun yang kita lewati, insya Allah semuanya bisa selesai. Saya Rizal Jamal, silakan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Alright, assalamualaikum.